disebut bulan Muharram. Lalu bulan Muharram ini dipertanyakan ulen niga. Ya. Maka ulama kita, salah satunya Syekh Athaillah As-Sakandari, juga dinukil dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, itu di dalam kitab Al-Ashira Al-Muwajibatu li Mahabbatillah, ya, dijelaskan bahwa bulan Muharram itu adalah bulannya para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi ini, bulannya itu adalah bulan Muharram. Dan termasuk bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Muhammad diberikan bulan khusus yaitu bulan Sya'ban, akan tetapi Rasulullah masuk juga di kategori bulan Muharram itu. Ya. Jadi itu keistimewaan khusus untuk Nabi. Karena memang Nabi Muhammad itu nabi khusus. Dikhususkan oleh Allah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa dikhususkan? Nabi Adam saja Pak, waktunya diciptakan, dia lihat tulisan itu, mukanya menghadap ke atas, dia melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat terbuka hijab La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Nabi Adam melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ya, bertanya, ya Allah, siapa nama itu di dekatnya namamu? Ya. Maka apa jawaban Allah? Wahai Adam, itu adalah kekasihku. Adakah manusia yang pertama engkau ciptakan selain saya? Maka pada saat itu Allah katakan, ya Adam, Muhammad itu telah kuciptakan sebelum langit dan bumi kuciptakan. Ya. Makanya pada saat itu Nabi Adam katakan, ya Allah, bolehkah saya menatap wajahnya itu Nabi Muhammad itu? Maka apa kata Allah? Kalau kamu ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad, baca salawat dulu. Jadi Nabi Adam saja disuruh salawat itu Pak, setelah diciptakan. Andainya Nabi Adam tidak salawat, tidak jadi hidup di dunia ini, tidak jadi diadakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, andainya bukan engkau Muhammad, ya, maka aku tidak menciptakan dunia beserta isinya. Nah, itu laula Muhammadin, ya, ma khalaqtuka ya Adam. Andainya bukan karena Muhammad, sungguh kamu Adam, saya tidak ciptakan engkau. Nah itu. Jadi bulan Muharram itu adalah bulannya para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul. Rajab itu innar rajaba syahrullah, ulanna pun Allah taala, karena langit bumi semua diciptakan, matahari, bulan, bintang itu semua pada bulan Rajab. Kemudian Sya'ban bulannya Rasulullah. Inna Sya'bana syahri, karena pada bulan Sya'ban Rasulullah diuji, meninggal istrinya, meninggal sahabatnya, meninggal pamannya, penuh dengan kesedihan. Allah hibur, diangkat naik ke langit ketujuh, menerima salat 5 waktu antara bulan Sya'ban bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi. Kemudian yang ketiga yaitu bulan haram adalah Ramadan. Inna Ramadana syahru ummati, khusus umat Muhammad. Dilipat gandakan pahalanya, ya, diampuni segala dosa-dosanya bagi yang menghidupkannya, diberikan satu malam khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya, kenapa? Karena bulan itu memang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat ini adalah bulan Muharram yang terpisah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena melanggar satu peraturan di dalam surga, yaitu memakan buah khuldi, buah terlarang. Dikeluarkan dari surga. Kemudian setelah itu Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Siti Hawa di mana? Di Jabal Rahmah yang ada di Mekah. Itu pun terjadi pada bulan Muharram. Jadi pertemuan Nabi Adam dengan Hawa di Jabal Rahmah, itu Jabal Rahmah ada satu bukit disebut Jabal Rahmah. Di bawahnya itu juga biasa disebut dengan padang Arafah. Ya, jadi kalau orang pergi haji dia harus wukuf di Arafah. Ya, karena Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Jadi Arafah itu adalah satu gunung, satu pelataran. Di pinggir pelataran gunung itu namanya gunung apa? Gunung kasih sayang, yaitu Jabal Rahmah. Nah, disitulah bertemu Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Terjadinya pada bulan Muharram. Ya, jadi bulan Muharram itu bulannya Nabi Adam. Allah kasih berbagai kemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang kedua, Nabi
Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim narate mana ni ulunna ya roh patut-patutna kaum musyrikin atau kafirin ya, yang selalu menyembah patung-patung kaum musyrikin ini. Raja pada saat itu namanya Namrus, Raja Namrud. Ya, Raja Namrud ini memerintahkan kepada seluruh pengikutnya membuat patung yang banyak. Kemudian itulah yang disembah patung-patung itu. Satu patung besar, di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi. Ada 5 patung bertingkat dari atas itu, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim mana nyulunna ya roh patung-patungnya. Cuma yang tidak dia potong hanya patung yang paling besar. Na parante irona aga sena kampak na roa sewasena, na gatung ikolon ro patung lopoir. Ya. Kemudian setelah itu masuklah Raja Namrus, ya. Dia melihat, "Wih, ni kamu no mana ni puang ikoi? No mana ni puat tak mati ni anak mana kan? Lagi re mana puang eta." Dan karena ada satu pengikut raja melapor, "Wahai sang raja, yang membunuh semua tuhan-tuhan kita ini adalah Sulaiman." Abraham, ya, Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim ditangkap, dihadapkan kepada Raja Namrus. "Ibrahim, betul kamu yang membunuh Tuhan-Tuhan kami?" Dengan gagah berani Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai sang raja, bukankah engkau melihat patung yang besar itu sedang merantai kampak? Bukankah dia yang memotong kepalanya? Kira-kira semua itu patung-patung yang lain." Ya. Kemudian sang raja mengatakan, "Wahai Ibrahim, mana mungkin makhluk yang tidak bisa bergerak, makhluk yang tidak bernyawa, bisa bergerak membunuh semua patung-patung yang kecil-kecil?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Wahai sang raja, kalau dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa apa-apa, kenapa mesti dia disembah?" Nah, dia itu gak kawat dinafigawe. Ya. Maka pada saat itu kecerdasannya Nabi Ibrahim itu menyebabkan dia dibakar. Maka dari Raja Namrus bakar itu Ibrahim. Akhirnya ditangkaplah Ibrahim, dinyalakan api unggul yang besar, dilemparlah Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Akan tetapi Allah katakan dalam Al-Quran, "Ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, kau harus dingin, jangan sampai engkau membakar sedikit pun tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim berjoget di dalam api. Dia nama gagal oleh Nabi apa? Puang Allah Ta'ala suruh malua api tapi dijadikan sifatnya menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak apa-apa di tengah api. Yetone napa guru atau pandritata nareko angkat ona kenal lasa-lasa antalasa malino ya rega nasa lasa malahera ya rega lasa malindrung nareko nakan nai tawe doti nakan nawi guna-guna nakan nai tai sante atau nakan nai sema-sema nakan nai apa, dianjurkan para ulama kita bacakan doa, "Qul ya narun kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ya. Insyaallah Allah akan berikan kesembuhan secepatnya. Sya'ata'illah bacakan 21 kali. Itu. Kalau ada orang kena guna-guna bacakan 21 kali. Insyaallah Allah angkat penyakitnya. Dan saya kira termasuk juga penyakit corona ini. Ya. Karena corona ini menurut riwayat penyakitnya orang rata-rata demam dulu, panas, ingusan, itu corona jadinya. Batuk-batuk itu kan dari panas dalam badan. Dan corona ini obatnya adalah qul ya narun kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ulama mengajarkan tetap dibaca ayatnya sampai qul ya narun kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jangan dihilangkan Ibrahimnya, akan tetapi kita ittiba dalam hati. Na tapui atita niga to yurai. Contoh, ijapi si ditau diga senna. Tatai baca ya narun kuni barda wa salaman ala Ibrahim, tapi atita macue ina tapu asenna ya rotau ijapi. Begitu Pak. Karena ada juga ulama mengajarkan nasilengi ro ya narun kuni barda wa salaman ala ambok tuo. Nasilengi Ibrahim nah jangan. Ya, ulama mengajarkan jangan diganti itu ayat. Tetap dibaca tapi dalam hati menyebut nama orang yang kita obati. Ya. Nah, itu jamaah dirahmati Allah. Dan terjadinya dibakar Nabi Ibrahim, api itu tidak membakar sedikit pun badannya Nabi Ibrahim, itu terjadi pada bulan Muharram. Itu Pak. Apalagi Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nabi Nuh 50 tahun tanah ceramah mak dakwah digaga tolong mingkalingai.
ada saudara-saudara kita, ya, dari jamaah, masya Allah, sudah 40 hari semua. Bagaimana, Maulana? Masya Allah. Nah, mak dakwah Pak, ini berpuluhan tahun dia dakwah, tapi anaknya, istrinya sendiri tidak mau ikut ajarannya Nabi Nuh. Sampai-sampai nak akademi bapak, nak gaji bapakku tuh, atau malah salah satu jangan. Lele timere te sumpai puang Allah Taala ni jar puang Allah Taala. Nah, mereka menyembah matahari, menyembah bulan. Apa yang menyebabkan dia hidup itulah disembah. Air yang datang, air lagi disembah. Maka pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam sampaikan, ada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan. Mereka tidak percaya. Nasam itu jangan Nabi Nuh alaihissalam. Berpuluh-puluh tahun dia dakwah, tidak ada mau ikuti. Istri anaknya pun tidak mau ikut. Cau ni maceram. Nelo kopong Allah Ta'ala, ya Allah, cau nama dakwah. Turunkan ipa calamu, calamana ipa kampung, calamana umakku, dia lo mengkelingakan. Ya. Apa kata Allah? Nah, kalau begitu kamu naik di atas gunung. Ebu kolopi, mendri si bulu ebu lopi ni Nabi Nuh. Ya, pada saat dia membuat perahu, mebu ilopi, mebu kapal, semua orang-orang yang melihatnya termasuk anak dan istrinya mengatakan, "Ita ni bapakku, tanda jangan-jangan." Maka nak kamendre bulu bulu pina kolopi ne buti kuirina saloe, betul tidak? Lo kaki koro wirina ke sana pantai Bajo, mebuki lopi mebu kapala, mana kau bulu emendre? Berarti itu jangan-jangan meme itu nasenu, bapakku itu sudah gila, masa buat perahu di atas gunung? Selesai dia buat itu perahu, Nabi Nuh mengatakan, wahai seluruh umatku yang beriman, yang percaya bahwa saya adalah utusan Allah, endrek mana nu yasena lopiku ko yasena bulu ya ko matappa ko dia melo ni macalla po Allah Taala padi macawa mana te kada te jangan Nabi Nuh mal ko ki bulo mendre malopi ko ki wirina salo elo malopi, tapi yang percaya sami'na wa ata'na mendre mana yasena lopi Pak. Setelah itu berdoa Nabi Nuh, ya Allah, sudah naik semua yang percaya dengan saya, anak istrinya tidak ada ikut Pak. Turuk bosie, lepole lempe, mendrek tsunami, semua tenggelam Pak. Anak istrinya minta tolong saya Bapak. Apa kata Nabi Nuh? Menangis Nabi Nuh alaihissalam, tidak bisa menolong anak dan istrinya. Kenapa tidak yakin dan tidak percaya? Kemudian banjirlah berhari-hari, ada yang mengatakan 8 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Itu bukan perbedaan yang harus diperdebatkan. Intinya meta banjir. Pada saat turun ini air Pak, koni romon roma bubuk pitun rupa, gasan na mebui balla pitun rupa, Nabi Nuh bersama seluruh agasan na si bawa seluruh ya yang beriman ini. Ya cuma ini ogi biasa salah-salangi Pak. Mebui bubuk pitun rupa na pasti sampuru ipajje si bawa golla gangkana joli-joli mana. Ternyata panjang umur na lolongan. Ini. Jadi itu adalah tafaul ya, senu-senureng. Pada saat terjadinya banjir besar, banjir bandang itu adalah pada bulan Muharram. Itu. Apalagi bulan Muharram ini. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, itu terjadi bulan Muharram. Itu Pak. Jadi Nabi Musa dikejar oleh orang kafir, mau dibunuh. Pada saat itu Allah perintahkan, ya Musa, pukulkan tongkatmu. Nadapi tasi'e natateka tongkat nama buat tasi'e. Lewatlah Nabi Musa, kemudian mengikut orang kafir yang mengejar. Letuk ni pinggirna pantai Nabi Musa, tertutuplah laut, meninggal semua orang kafir di tengah laut. Terjadi pada bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus dilemparkan di air, dimakan oleh ikan. Tamala lena babuana balik. Ya, yana yasanya zulumatun salas. Ya tu. Ya, zulumatun salas. Petakafa telu petang. Petana wadni, ya. Petana wena tasi'e, kemudian petana babuana balik. Jadi teliwa petangon rona. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan satu saja doanya. Apa dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam satu riwayat di dalam kitab Al-Azkar, Nabi Yunus alaihissalam membaca di dalam perut ikan selama 40.000 kali.
baru dimuntahkan oleh ikan, selamat Pak, tidak ada masalah dirinya. Makanya orang yang punya masalah kehidupan, orang yang banyak utang, orang banyak masalah, orang yang cari solusi atas masalahnya, baca 40.000 kali ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah Allah kasih solusi. Ini yang banyak-banyak utang, apalagi pandemi tidak ada pekerjaan yang lancar Pak. Insyaallah baca ini 40.000 kali, lunas utata kota wajah mana nih Pak. Insyaallah. Jadi ini jemaah dirahmati Allah. Dan itu terjadi pada bulan Muharram. Terakhir ajaran Nabi terakhir Nabi Sulaiman alaihissalam, ada anak muda mau menikah. Anak muda yang mau menikah ini datang mengundang Nabi Sulaiman untuk hadiri acara pernikahannya besok. Pada saat dia ingin datang ke rumahnya Nabi Sulaiman untuk mengundang hadiri acara pernikahan besok, Nabi Sulaiman alaihissalam masih ada di rumahnya. Dan datanglah sang pemuda. Assalamualaikum. Kaget Nabi Sulaiman karena ada malaikat maut ikut di belakangnya ini anak muda. Angkai malakal maut, angkai malaikat Israel mengikuti ini anak muda. Akhirnya laktui assalamualaikum abdulsalatu malakal maut. Tapi ini anak muda tidak lihat, dia tidak lihat malaikat. Tapi Nabi Sulaiman dia lihat ini malaikat maut. Karena bersahabat ini Nabi Sulaiman sibah malakal maut Pak. Ya. Akhirnya pada saat duduk bersama Nabi Sulaiman, agak kata anak muda, maka dia anak muda, ya Sulaiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau kak maka tamadece ribolata utampai ki baja untuk hadiri ki acara apa botingaku insyaallah de kopure loro. Ya bahasa ogina mi ro dena apa bahasa Nabi Sulaiman Pak ya. Wakatai ki baja ya hadiri acara apa botingaku ya sebab melo kak boti baja. Makanya berselimang insyaallah. Akhirnya laba ya anak muda. Melong macui malakala mau igoreng ikut Nabi Sulaiman. Maka yo lo malakala mau. Mak depe malakala mau cede Nabi Sulaiman. Maka dia malakala mau ya Nabi Allah, ya Rasulullah Sulaiman alaihi salam. Mage ya ro anak muda najo kebolata. Maka deh Nabi Sulaiman melok ni boti baja ia nangundang untuk hadiri ki botinna. Maka deh malah kalau mau waduh pikir carana ye nanda pito ni anjalan na baja. Melok ni ya nyawa na baja na suruh kapong Allah Taala malah ni nyawa na baja patapulon ya sona wacuerin. Na loni wale nyawa na baja ya na muda ya. Wacan nono Nabi Sulaiman maka dawai pedih patu kasih Pak melok ni botim paru na melok mate baja. Akhirnya apa yang terjadi? Berdoa Nabi Sulaiman, ya Allah, tolong ini anak muda. Berdoa. Akhirnya anak muda lesui, boleh bola Nabi Sulaiman. Di dalam perjalanan dia pulang, ada anak yatim menangis, teriak anak biu-biu. Lepangi ya anak muda mitai, ternyata orang tuanya sudah meninggal. Ia mani rokasi anak biu-biu dena pura mandri na taro lupu. Gangkana na biayengi ro anak-anak nalai na piarai na jagai tomatuanna na urusu ina lemai setelah meninggalnya. Kemudian ya ro anak na nalai na piarai sampai dia besar. Na tiile subolana. Kemudian keesokan harinya nadapi ni waktu botingan na. Waktu nadapi waktu botingan nang kani Nabi Sulaiman hadir. Maka Nabi Sulaiman siap-siap loni tu mati anak muda Pak. Loni cabut nyawana. Ya, apa yang terjadi? Berlangsung pernikahan di nama gagai anak muda. Akhirnya 1 bulan kemudian dia pernah mati. 1 tahun kemudian engkana anak-anak dia pernah mati. 1-2 tahun kemudian 2 nih anak-anak dia pernah mati. Gangkana ya Nabi Sulaiman lokasi siruntu malah kalama. Napa rotes malah kalamo nasa mo balle-balle ka malah kalamo. Maka ni ka balle-balle, mo balle-balle ka. Muasang melo ko mali nyawane ro anak muda. Na ternyata 2 nya anak na di panamate dalle na menre makukoy. Maka dia malah kalamo surona Allah Taala si songetongan ni ro anak muda na dapi ni ajalan na untuk wala ya ro wattu na cara botingan. Na ekia gara-gara purai na pandre anak yatim watuna lesu pole mundaki nampara ngapong Allah Ta'ala malah kalamau aja muale nyawane orang amudai 40 tahun mangoloy. Jadi tambah umur na 40 tahun gara-gara purai na pandre anak yatim. Coba Masya Allah. Berarti umur itu bisa diperpanjang Pak.
Ditambah itu. Ya. Jadi kau biasa kita baca hadis ada 4 tidak bisa berubah. Wah itu salah juga itu, tidak boleh begitu Pak. Nah, pertama jodoh sudah ditentukan, yang kedua ajal, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat kelahiran. Ya kelahiran atau itu sudah ditentukan ke tanggal sequence. Itu hadisnya tidak salah Pak. Hadis tidak salah. Jodoh, rezeki, umur, ajal sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Dia salah. Akan tetapi kopong Allah Ta'ala melut tambengi umur na tahu itu gagawan di macang. Terserah pong Allah Ta'ala. Maka dia kurangi fa'alul lima yurid. Napigo ipong Allah Ta'ala agi na pilo. Maka dia kurangi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Agi nelori pong Allah Ta'ala. Yan atu kajajian. Ya. Agi necap pong Allah Ta'ala. Dia nawan terjadi. Biasa baca la haula wala quwata illa billah. Degaga iseku, degaga ulleku, isem ullena mana pun Allah Ta'ala. Ya. Agapi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun. Ya. Biasa mana baca ya. Ya nari ko pun Allah Ta'ala peloi maka dapat pun Allah Ta'ala kum fayakun kejadian. Jadi ro pun Allah Ta'ala degaga wa distiri. Idi atai macueki bako elona pong Allah Ta'ala. Ko pong Allah Ta'ala melok tambahingi na tambahingi, melok na kurangi Pak. Terserah Allah. Nah sebab benengnya dena wadi berubah umur. Buat apa Nabi mengajarkan doa panjang umur? Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umurku. Wasahih ajsadana, sehatkan badanku. Waksir amwalana, banyakkan hartaku. Kenapa kita diajarkan doa banyak harta kalau rezeki sudah ditentukan semua? Kenapa Rasulullah suruh kita minta panjang umur kalau tidak bisa ditambah umur? Ya, berarti boleh, tapi bukan kita yang tambah. Allah yang tambah, terserah Allah. Aftugan. Elona bapung Allah Ta'ala. Ya itu Pak. Ya kau Allah Ta'ala menurut tambah buktina. Nah itu tadi anak muda. Parelodoan Nabi Sulaiman ditambah dia memberi sedekah anak yatim. Disuruh malakalamu aja malinya waner dena jaji tambahin 40 tahun mengulung. Jadi komelo ke malampe umur pamiga masih dekat Pak, terutama bulan Muharram karena bulan Muharram kajajian ya ruwet cuy Pak. Jadi mumpung ini bulan Muharram masih dekat memang di ustase. Ya, jadi kau tak dua nih ustase sini. Aja banyak bersedekah bulan Muharram. Ya, aja nana bubu pitun ruba mitia sedekah. Ini jemaah dirahmati Allah. Jadi bulan Muharram itu bulan mulia, bulan para nabi dan anbiya dan rasul yang Allah ciptakan. Jadi saya kira sedikit pencerahan tentang Muharram, ya, di mana ada 4 bulan haram yang Allah ciptakan ini. Saya menceritakan berbagai kisah-kisah para nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan suatu keberkahan bagi kita semua sehingga menjadi penguat iman kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.